Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dari Kota Anyar. Ada yang mau saya tanyakan, tepatnya ada dua pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan 10 terakhir di bulan Ramadan. Pernah atau sering mendengar beberapa keterangan dari ustadz ataupun kiai. Jadi malam Lailatul Qadar itu kan biasanya diturunkan di malam-malam yang ganjil, atau bahkan di beberapa keterangan dari Imam Ghazali bahkan menyebutkan hari dan waktu turunnya Lailatul Qadar. Pertanyaannya, bagaimana nasib seperti kami yang puasa terlebih dahulu, Bib? Seandainya kami puasa di hari Seninnya, dan sekarang ini kan kita kan ada yang berbeda antara Muhammadiyah dengan NU. Itu pertanyaannya, ketika umpamanya malam Lailatul Qadar itu jatuh di ganjilnya NU apa di ganjilnya Muhammadiyah? Seperti itu. Terus untuk pertanyaan yang kedua, mana sebenarnya yang lebih utama jika kita tidak bisa melaksanakan dua-duanya, antara sholat tarawih dengan tadarus? Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya jawab dulu ya, takut lupa nanti. Lucu ya. Baru dengar ini pertanyaan seperti ini saya. Ala kulli hal, mestinya kita tidak ingin hal ini terjadi. Karena agama itu satu, Islam. NU itu bukan agama, Muhammadiyah bukan agama. Itu hanya organisasi, tidak lebih dari itu. Agama hanya Islam. Ala kulli hal, inilah yang terjadi, perbedaan, dan kita mengharapkan perbedaan ini menjadi rahmah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtilaf ummati rahmah. Untungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan Lailatul Qadar itu pada tanggal sekian, tanggal 23 umpamanya, tanggal 25, tanggal 27. Kalau disebutkan, tambah repot sampean, 27-nya siapa ini? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan ke depan bisa menyatu ya. Bisa menyatu. Makanya doakan saya jadi Menteri Agama. Saya larang semuanya untuk berbeda. Enggak ada, artinya sesuatu yang enggak perlu berbeda, ada berbeda gitu loh. Saya enggak setuju ada tim-tim ruqyah sendiri, ya. Ini bikin tim ruqyah, ini bikin tim ruqyah, ini bikin tim ruqyah. Mau apa? Pemerintah sudah ada tim yang sudah ahli meruqyah untuk melihat hilal. Udah tunggu, gitu. Tunggu keputusan pemerintah apa, itu kita jalani, udah selesai. Konsentrasi di tarawihnya, bukan konsentrasi dilihat hilalnya. Lihat hilalnya sudah selesai lah, ada petugasnya sendiri. Kita tunggu aja, kan sehingga tidak terjadi perbedaan. Wallahu kulli hal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Itu alhamdulillah. Berarti enggak ada Ramadannya siapa ya? Ramadan 1 ya. Tinggal sekarang memang iltamisu fi ashril awakhir. Dalam riwayat, carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Ada yang riwayat mengatakan carilah di witir 10 terakhir. Tahu sebabnya ini kenapa? Karena perselisihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam udah dapat ilmunya dari Allah, tanggal berapa itu Lailatul Qadar. Kemudian Nabi keluar ke masjid untuk memberitahu sahabat.
Lailatul Qadar tanggal sekian. Di masjid menemukan sahabat bermasalah, berselisih, tukaran lah istilahnya. Sampai ada yang mengatakan ngangkat suara. Nabi udah hadir di akhir perselisihan mereka, udah genting-gentingnya, udah ngotot-ngotot gitu mungkin ya. Nabi hadir saat itu, maka Nabi raih. Udah selesai, lupa. Saya ini mau memberitahu kamu tentang Lailatul Qadar itu tanggal berapa. Tapi ketika melihat, menjumpai kamu ini berkelahi di masjid, Allah lupakan saya. Sehingga nggak tahu tadi malam berapa tadi. Bagaimana musibah perselisihan itu. Gara-gara perselisihan, pertengkaran, bukan hanya dua sahabat ini yang tidak mengetahui Lailatul Qadar tanggal berapa, tapi umat seluruh dunia dirugikan. Sehingga kita semua nggak tahu malam apa Lailatul Qadar itu. Walaupun di situ ada hikmah besar. Di situ ada hikmah besar supaya kita semangat untuk ibadah setiap malam. Maka Nabi SAW menyuruh kita untuk giat di 10 terakhir, terutama di witirnya. Maka pertanyaan witirnya siapa ini? Ya witirnya dua-duanya udah. Witirnya NU ente semangat, witirnya Muhammadiyah ente semangat. Karena kenapa disembunyikan Lailatul Qadar ini? Tujuannya supaya kita setiap malam semangat. Ya, tujuannya supaya kita setiap malam menganggap mungkin malam ini Lailatul Qadar. Malam berikutnya mungkin malam ini Lailatul Qadar. Malam berikutnya mungkin malam, sehingga setiap malam kita termotivasi untuk giat ibadah. Maka witirnya Muhammadiyah, witirnya NU, kalau ada witirnya siapa lagi ikut juga nanti semangat di witirnya dia itu. Ya, akhir. Terus yang kedua tadi lebih utama mana tarawih dan tadarus. Lah ini sulit jawabnya. Karena dua-duanya disuruh. Tarawih hanya ada di bulan Ramadan, selain Ramadan nggak ada itu tarawih, kan sayang setahun sekali. Walaupun witir itu lebih afdal dari tarawih, tapi witir selain Ramadan bisa kita lakukan. Tarawih hanya di bulan Ramadan. Al-Quran dihimbau untuk dibaca di bulan Ramadan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka kalau mau membandingkan itu jangan tarawih sama Quran. Lebih afdal mana tarawih sama jagongan, tarawih sama tidur, Quran sama baca Quran. Nah, itu bisa kita bandingkan. Tapi kalau dua-duanya ibadah yang kita disuruh, itu ibadah nggak bisa dibenturkan dengan ibadah. Seperti ada pertanyaan lebih afdal mana Habib, baca Quran apa sholawat? Nah, ya apa ini pertanyaan ini? Quran menyuruh kita untuk bersholawat. Kalau kita bersholawat berarti kita melaksanakan ajaran Quran. Ini nggak bisa. Nah, ambil dua-duanya sebisa mungkin. Nah itulah, ambil dua-duanya, karena dua-duanya diperintahkan sebisa mungkin. Baca Quran sebisa mungkin. Gak bisa 10 juz 1 juz, gak bisa 1 juz separuh, gak bisa separuh seperempat, gak bisa 1 lembar. Yang penting baca. Tarawih juga seperti itu, laksanakan. Gak bisa 20 rakaat 10, gak bisa 10, ambil yang 8. Gak bisa 8, 2. Yang penting salat tarawih, jangan ditinggal. Karena salat tarawih itu minimal 2 rakaat, maksimal dan yang paling afdal
di Imam Syafi'i 20 rakaat. Paham ya? Jadi Anda mendapat dua-duanya. Walaupun tidak maksimal, mending daripada enggak sama sekali.